Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, saya Rekan Pipit. Kembali lagi dari Biro Psikologi Solutiva Consulting Indonesia akan membahas mengenai materi-materi seputar psikotes. Pada materi pertama kita sudah membahas mengenai tips menghadapi psikotes. Nah, materi kedua kita juga sudah membahas mengenai kesalahan fatal dalam melakukan psikotes. Nah, untuk yang ketiga ini kita akan membahas tentang kenapa orang-orang banyak sekali yang gagal ketika mengerjakan psikotes sehingga tidak diterima. Sebenarnya banyak orang yang pintar, bagus, secara intelektual juga baik, kemudian punya kemampuan hard skill dan soft skill yang baik, tapi tidak diterima di pekerjaan karena gagal psikotes. Kenapa ya kira-kira? Karena kebanyakan perusahaan itu mencari orang yang tepat, punya attitude yang bagus, dan cocok sesuai dengan budaya perusahaan. Dan psikotes ini merupakan salah satu metode untuk bisa memetakan kemampuan serta melihat kepribadian seseorang untuk disesuaikan oleh perusahaan pada posisi yang akan dituju. Maka sayang banget kalau seandainya seseorang dengan keterampilan yang bagus, punya IQ yang bagus, kemudian keahlian juga sudah cukup, tapi gagal untuk diterima dalam psikotes. Nah, tugas kami sebagai psikolog di Biro Psikologi itu hanya memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil psikotes yang diberikan, yang ditampilkan oleh peserta. Jadi kami juga tidak bisa memutuskan apakah peserta tersebut diterima atau tidak diterima oleh perusahaan. Semua keputusan itu tergantung dari keputusan dari perusahaan. Ada beberapa kasus yang kebetulan terjadi di biro kami, itu misalnya orang tersebut diterima, ya, kami berikan disarankan untuk direkomendasikan diterima di perusahaan, tapi ternyata tidak diterima. Ternyata setelah ditelusuri, perusahaan menyatakan bahwa orang tersebut tidak cocok kulturnya dengan perusahaan. Ada juga orang-orang yang sebenarnya kami rekomendasikan tidak diterima atau dipertimbangkan misalnya, tapi ternyata mereka minta, "Mbak, ini saya terima ya karena memang cocok dengan perusahaan kami." Seperti itu. Nah, berikut beberapa hasil analisa saya kenapa orang-orang itu banyak sekali yang gagal dalam psikotes. Yang pertama, kebanyakan dari kita menganggap psikotes adalah hal yang mengerikan. Mungkin bukan mengerikan seperti film horor ya, tapi menakutkan karena kita akan dinilai, dinilai oleh orang lain, dan kita juga harus mengerjakan tes dari pagi sampai siang, malah kadang-kadang ada yang sampai 2 hari gitu kan. Nah, itu hal-hal yang membuat kita takut, kita cemas, kita gelisah. Jadi akhirnya karena panik tersebut kita terlalu overthinking dan tidak mempersiapkan diri kita dengan baik. Hal ini membuat orang-orang mencari jalan pintas supaya bisa mengerjakan psikotes dengan benar menurut dia, dengan cara misalnya mencari les psikotes atau mencari bimbingan psikotes atau mencari buku-buku yang membahas bagaimana caranya mengerjakan psikotes. Padahal sudah saya sampaikan di materi sebelumnya ya, les ataupun bimbingan psikotes itu tidak ada. Jadi kalau seandainya teman-teman mengerjakan psikotesnya sesuai dengan bimbingan, sesuai dengan les, atau sesuai dengan buku yang dibaca, itu justru tidak menggambarkan diri sendiri, yang akibatnya merugikan diri sendiri. Nah, poin kedua yang tadi sudah saya sampaikan juga, karena mereka tidak siap, akhirnya lebih ke panik dan gelisah. Nah, akibat gelisah dan panik ini secara fisik dan otak, secara mental juga mereka tidak siap. Akhirnya apa? Mereka kurang berkonsentrasi, datangnya terlambat, lupa membawa hal-hal yang sudah disampaikan untuk dibawa, dan itu merugikan diri sendiri. Karena panik dan gelisah ini secara fisik mungkin akan bereaksi banyak keringat yang keluar dan mengotori lembar jawaban. Itu akan jadi poin juga untuk kami menilai. Atau ada juga justru karena mungkin mereka saking paniknya, saking gelisahnya ya, mereka tidak sarapan sebelum psikotes dilakukan. Psikotes belum selesai mereka pingsan. Itu adalah kasus nyata yang pernah saya hadapi. Nah, akibatnya karena hal tersebut kita akan beranggapan bahwa orang tersebut tidak bisa menjaga kesehatan dengan baik, dan akhirnya kita rekomendasikan tidak baik karena dalam dunia pekerjaan pasti akan ada tekanan-tekanan yang justru lebih besar daripada tekanan saat menghadapi psikotes. Dan kalau saat dalam psikotes saja mereka tidak siap untuk menerima tekanan, bagaimana dalam pekerjaan, bukan? Poin yang ketiga adalah mereka tidak yakin pada kemampuan mereka sendiri. Kebanyakan orang lebih fokus pada kekurangan yang mereka punya, tapi mereka tidak memfokus pada kelebihan yang mereka punya. Akibatnya,
di saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam psikotes, mereka fokus hanya menjawab pada kekurangan-kekurangan yang mereka punya saja, tapi mereka tidak menampilkan kelebihan apa yang mereka punya. Padahal mungkin kelebihan yang mereka punya itu adalah ya hal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi jangan takut untuk tampil percaya diri, tapi jangan juga over pede ya. Over pede itu apa ya? Over pede itu lebih fokus pada kelebihan yang mereka punya, tapi mereka tidak mau menampilkan kekurangan yang mereka punya. Jadi cenderungnya mereka hanya fokus pada kelebihan-kelebihan yang mereka punya saja. Nah, mereka tidak terbuka untuk bisa menjelaskan atau menyampaikan mereka punya kekurangan, sesuatu kekurangan yang harus ditingkatkan dari dalam diri mereka sendiri. Yang keempat, tidak menjawab dengan jujur atau tidak tampil apa adanya. Nah, di sini biasanya yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya juga, itu lebih ke faking good atau faking bad. Jadi mereka karena saking inginnya diterima dalam psikotes, mereka mencari jawaban dari luar, mereka menerapkan tips-tips yang mereka dapatkan dari luar. Akibatnya jawaban yang mereka jawab itu adalah bukan menggambarkan diri mereka sendiri, tapi orang lain yang menyampaikan tips tersebut. Jadi sebaiknya sih memang ya tampil apa adanya saja sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Nah, karena ingin dinilai baik ini, akhirnya muncul kepribadian-kepribadian atau kontradiksi antara hasil tes yang pertama dengan hasil tes yang lain. Jadi akibatnya ya merugikan kalian sendiri, karena perusahaan pasti akan bingung ini sebenarnya orangnya seperti apa sih gitu. Karena di satu sisi dia begini, satu sisi dia begitu, berarti kan tidak konsisten menampilkan dirinya sendiri. Padahal dia orangnya bagus, tapi karena dia tidak tampil apa adanya, akhirnya gagal dalam melakukan psikotes. Akhirnya dia tidak diterima. Andai saja dia menampilkan diri dia apa adanya, kemudian diterima, mungkin dia bisa lebih perform di perusahaan. Nah, psikotes ini hanya salah satu indikator untuk bisa apakah seorang tersebut diterima atau tidak. Biasanya memang perusahaan memiliki beberapa tahap untuk mengetes seseorang sebelum diterima atau tidak diterima di satu posisi. Poin yang kelima, terlalu memaksakan diri. Nah, di sini perlu dipahami, setiap perusahaan punya standar yang berbeda. Ya, misalnya perusahaan A pasti punya standar, ingin karyawannya punya A, B, C, D, E, F, G. Perusahaan B mungkin standarnya akan berbeda dengan perusahaan A, inginnya yang G, H, I, J, K, L, seperti itulah. Jadi harus dipahami terlebih dahulu budaya perusahaannya seperti apa, kemudian kira-kira kebutuhannya seperti apa. Nah, baru kalau saya memang sesuai dengan diri kita, silakan dilamar. Tapi kalau masih tidak sesuai, sebaiknya mencari perusahaan-perusahaan lain yang memang sesuai dengan diri kita sendiri. Demikian halnya juga dengan posisi yang dituju atau yang dilamar ya. Misalnya, posisi finance. Nah, finance itu apa saja yang dibutuhkan? Contohnya misalnya ketelitian. Kalau misalnya memang kita merasa diri kita tidak teliti, ya sebaiknya tidak melamar sebagai finance, mungkin melamar dengan posisi yang lain. Jadi pastikan pahami dulu posisinya seperti apa, kebutuhan posisinya bagaimana, perusahaannya bagaimana, dan kebutuhan perusahaan bagaimana. Apakah cocok dengan diri kita atau tidak? Dari semua poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan, ada poin satu yang paling penting. Poin yang ke-6, yaitu belum rezekinya. Yakin saja rezeki tidak akan tertukar. Kalaupun seandainya kita gagal di psikotes di satu perusahaan, mungkin kita akan diterima di perusahaan yang lain. Mungkin itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Tuhan pasti akan memberikan hal yang paling tepat, yang paling sesuai dengan diri kita sendiri. Jadi jangan berkecil hati ya kalau misalnya gagal dalam satu psikotes. Nah, tadi adalah poin-poin yang saya sampaikan supaya kita bisa lebih aware lagi dalam melakukan psikotes. Jadi kita tidak akan menghadapi kegagalan dalam melakukan psikotes. Tapi sebaiknya memang pastikan kita tampil apa adanya sesuai dengan diri kita, sesuai dengan kemampuan kita, bukan kemampuan orang lain. Ya, karena psikotes itu memang mengukur diri sendiri, memotret diri kita sendiri, bukan orang lain. Semoga teman-teman yang menonton video ini lebih siap untuk menjadi diri sendiri dan akhirnya diterima dalam melakukan psikotes. Tetap semangat, jangan berkecil hati. Kalaupun seandainya gagal dalam satu psikotes, silahkan dipelajari, dievaluasi kenapa kita bisa gagal, supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di psikotes sebelumnya. Tetap semangat ya. Jangan lupa like dan subscribe Solutiva Consulting. Kita akan memberikan materi-materi yang bermanfaat yang bisa memberikan saran mengenai seputaran psikotes. Sampai jumpa di materi-materi bermanfaat lainnya. Tetap sukses, tetap semangat, dan tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.